Dimana kita sangat risih banget sama buku tuh mahal banget. Saya suka baca part 1, saya akan baca part 2. Kalau saya nggak suka, saya akan tinggalkan. Itu jadi fair, jadi buat pembaca atau penulis. Buat kita-kita yang baca di versi digital ini nggak bikin mata panas gitu. Perpustakaan memang terdengar membosankan bagi sebagian orang, meski sudah dimodifikasi sedemikian rupa hingga dibalut teknologi untuk mendorong minat membaca. Namun tetap masih sepi peminat, coba lihat data ini. UNESCO membeberkan fakta bahwa Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara dengan tingkat literasi rendah. Ini disebabkan frekuensi membaca orang Indonesia rata-rata hanya 3-4 kali per minggu, dengan jumlah buku yang dibaca hanya 5 hingga 9 buku per tahun. Bandingkan dengan tetangga Singapura yang berada di peringkat 36 atau Malaysia yang ada di 53. Untuk itu perusahaan rintisan berlomba-lomba mendorong minat baca sekaligus membangun bisnisnya seperti startup bernama Buka Buku. Dikembangkan oleh Rani Subiantoro, Buka Buku mengklaim sebagai platform pinjam-meminjam secara online pertama di Indonesia. Niran, cara kamu ngiyakinin orang, mereka yang lihat Buka Buku ini apaan sih sharing-sharing buku, itu bagaimana kalian tuh ngadepin orang-orang kayak gitu? Basically, promising-nya adalah we create this because we have a purpose. Dimana kita sangat risih banget sama buku tuh mahal banget. Orang itu nggak mau baca buku, that's why minat baca kita rendah banget kan. Dari 1.000 orang di teman-temannya Sarah misalnya, paling cuma 1 yang baca buku misalnya. Nah itu kenapa? Karena buku itu mahal dan aksesnya susah. Jadi akses ke buku-buku bagus dan harganya yang apalagi buku impor ya itu 200-300 ribu per buku. Nah kita mencoba tackle itu. Yap, permasalahan itu berusaha diselesaikan oleh Rani dan Buka Buku. Berkonsep mirip dengan perpustakaan pada umumnya, mereka mencoba menghadirkan buku tanpa batas dan hemat hingga 90%. Dengan biaya berlangganan sebesar Rp69.000 per bulan, Anda bisa meminjam buku kapan saja sepuasnya dengan maksimal 2 buku untuk sekali pinjam. Cara sewanya pun cukup mudah. Anda tinggal mengetik judul buku yang diinginkan pada menu pencarian atau borrow. Setelah dapat, tinggal klik tombol borrow, kemudian pilih paket berlangganan yang sesuai dengan kebutuhan. Proses sewa online selesai, saatnya buku pinjaman diantar langsung ke rumah dalam jangka waktu 3 hari. Tak perlu khawatir soal kondisi buku yang dipinjam. Buka Buku menjamin buku tetap terjaga dengan baik dari penjemputan dari peminjam atau lender hingga sampai ke tangan yang meminjam atau borrower. Misalkan ada yang mau minjemin buku atau lending buku, terus takut nih bukunya bakal rusak, itu gimana? Nah itu pertama, kita yang pasti setiap user itu diharuskan mengupload KTP atau SIM atau kartu mahasiswa kalau bagi yang pelajar. Nah yang kedua, setiap buku dari lender itu pasti difoto dulu. Di 3 foto, yaitu foto depan, foto buku belakang, sama foto sampingnya. Untuk melihat kondisinya masih baik apa tidak. Nah ketika dijemput kurir kanan, itu kita ada asuransi 100% dari kurir. Karena kita sudah perjanjian sebelumnya. Begitu juga dengan sampai borrower itu harus foto juga fotonya, bukunya. 3 biji itu. Kemudahan meminjam buku ala Buka Buku salah satunya dirasakan Wanda, yang selama ini merasakan kendala karena mahalnya harga buku, terutama buku impor kesukaannya. Nah Wanda, dengan harga yang kamu bayarkan buat Buka Buku, itu worth it nggak sih? Kita tuh nggak perlu susah-susah, maksudnya namanya itu kita dijemput ketika kita mau ngembaliin, kita dijemput sama kurir. Akses buat kembaliinnya sendiri juga cukup mudah. Kalau aku pakai Popbox, tapi Buka Buku sendiri banyak menyediakan opsi-opsi pengembalian. Koleksi buku yang ada di tangan itu maksimal 2.
Kita bisa swap kapan aja kita mau, misalkan udah selesai nih 2 bukunya atau udah selesai 1 buku, kita mau swap ke buku lain, itu juga bisa. Jadi dengan harga 69.000 itu worth it sekali. Mungkin buat generasi 90-an ini adalah mengembalikan memori baca cerita bersambung gitu. Tapi untuk generasi 18 yang beneran baru sekarang, mereka ini adalah hal baru, membaca segala sesuatu part by part. Di era teknologi yang serba maju, buku tak lagi dipandang sama. Beralih ke versi digital, buku kini mudah dibawa kemana-mana karena tersimpan pada ponsel pintar. Lebih terjangkau karena melewatkan proses pencetakan dan distribusi. Kemudahan inilah yang lagi-lagi membuat teknologi mampu mengubah kebiasaan membaca dan bisnis penerbitan buku itu sendiri. Secara global, penjualan buku digital atau e-book diprediksi akan menguasai 1/4 dari penjualan buku di dunia. Keuntungan yang diperoleh pun diperkirakan mencapai 20 miliar dolar Amerika. Kesempatan ini tak disia-siakan Books Life yang mengklaim menjadi penerbit digital pertama di Indonesia. Mengerti pentingnya kerjasama yang baik dengan penulis sebagai aset, Books Life punya kiat jitu untuk menggait mereka dengan menghadirkan teknologi untuk melindungi hak cipta. Pada saat mereka publish di Books Life, pembaca hanya bisa membaca dari 2 device. Oke. Kalau lebih dari 2 device dia ke-lock, dia nggak akan bisa. Pertama satu itu. Jadi nggak gampang disebarluaskan begitu saja ya? Pertama tidak akan bisa mudah disebarkan luaskan. Misalkan mau sebarkan, boleh. Selama itu masih 1 device dan disebarkan 1 device lagi, boleh. Pakai device gue aja gitu. Atau baca pakai device yang itu. Jadi kayaknya sama kayak minjemin buku sebenarnya. Iya, gitu. iya benar-benar. 2 device, lebih dari 2 device ke-lock, udah nggak bisa. Untuk Android itu nggak bisa di print screen. Jadi kalau kita baca terus kita print screen, di Android nggak bisa. Di iOS masih bisa. Tapi untuk menjaga print screen kita masih ada watermark. Oke. Nah, di dalam buku itu ada watermark. Itu ada nama pendownload, nama penulisnya, jam berapa, emailnya apa. Tak hanya itu, Books Life mengklaim memiliki sistem pembagian royalti lebih tinggi jika dibandingkan dengan penerbitan cetak. Seperti ini pembagiannya. Jika sebuah buku setebal 186 halaman dihargai Rp65.000 per item, penulis akan mendapatkan 10% dari harga, yakni Rp6.500. Di Books Life, 40% dari harga buku akan masuk ke kantong penulis. Menggunakan sistem part by part, jika buku yang sama kemudian dibagi menjadi 4 bagian seharga Rp5.000 per part, maka keuntungan bagi penulis akan lebih tinggi, yakni sebesar Rp8.000 yang bisa dikumpulkan atau langsung diuangkan dari aplikasi. Cara ini pun sukses menggait 300 penulis dari 14 genre berbeda. Di antaranya ada sosok penulis kenamaan tanah air Dewi Lestari yang dengan karya terbarunya Aroma Karsa berhasil menjadi hits dan menarik 3.000 unduhan hingga berdampak pada peningkatan pengguna Books Life hingga 2 kali lipat. Ada lagi Asma Nadia dengan buku terbarunya bergenre non-fiksi inspiratif Love Notes, serta Teoresia Rumte dengan kumpulan prosa di buku Perempuan Sore yang bergabung selama sebulan terakhir. Meski terlihat memudahkan bagi para penulis, nyatanya tak sepenuhnya mudah bagi pembaca. Mereka masih memerlukan aplikasi lain untuk bisa sepenuhnya merasakan pengalaman membaca buku digital di Books Life. Saya juga udah coba untuk download Books Life versi aplikasi. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau dilihat secara general ya, ini sih bagus. Baik dari layoutnya, lalu juga pemilihan warnanya nih dominan memang warna-warna hijau toska, warna biru, warna putih. Ini adalah warna-warna yang adem. Maksudnya buat kita-kita yang baca di versi digital ini nggak bikin mata panas gitu. Jadi nggak capek kalau bacanya juga agak banyak. Jadi ini My Library, ini adalah koleksi dari buku-buku yang udah pernah saya download sebelumnya. Salah satunya yang akan saya tunjukkan adalah ini nih yang baru saya beli adalah Aroma Karsa. Ini bisa langsung di-download, bisa langsung diklik. Lalu kemudian nanti PDF-nya akan ke-download gitu ya di dalam handphone, tersimpan di dalam handphone. Tapi sayangnya Books Life ini belum memfasilitasi para pembaca yang ingin membaca langsung di dalam aplikasi. Jadi untuk Anda harus mendownload satu aplikasi lagi semacam PDF viewer seperti itu. Dan kalau saya lihat nih di versi webnya, itu kalau kita lihat di home, items yang kita beli itu saat dibuka, itu di bagian bawah ada review. Tapi di aplikasi
saya nggak nemuin nih. Mungkin masih di versi webnya kali ya.